Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendiri Basjir dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kami percaya Tuhan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk terus menjadi berkat dari hidup kami, keluarga kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Semangat. Panas ya, silahkan duduk. Haleluya. Walaupun panas tapi tetap bersemangat. Saya tidak mau kalah dengan Bapak Pendeta tadi, Bapak siapa tadi? Saya mau berpantun juga, Pak. Ya, tolong dengarkan pantun saya. Tolong tenang semuanya. Ya, dengar ya, cocok atau tidak cocok, pokoknya cocok. Hujan lebat pasti berlalu. Wanita SIB hebat konferensi di Kinabalu. Saat hujan pasti ada awan tebal. Muliakan Tuhan dari lokal ke global. Haleluya ya. Hanya itu yang saya bisa ya. Tuhan memberkati. Baik, tema hari ini apa Bapak Ibu-ibu? Ini aku, utuslah dia. Oh, ini aku utuslah. Oh, bukan utus dia ya. Karena banyak orang bilang ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, ini aku utuslah aku. Sudah banyak sekali kemarin firman Tuhan yang disampaikan. Dari saya, dari hambanya juga Ibu Susan. Saya percaya kita sudah mendapat banyak hal. Tetapi semua itu hanya akan menjadi teori dan kata-kata belaka kalau kita tidak mau melakukan. Ya. Jadi jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kita mau menjadi pelaku firman. Karena orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, Alkitab berkata apa? Orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, lalu dia lupa, dia pergi dan dia lupa bagaimana rupanya, bagaimana wajahnya. Saya mau tanya di sini, ada enggak yang lupa dengan wajahnya? Ada yang lupa dengan wajahnya? Ya, ada kadang-kadang kayak gini. Waktu bercermin, saya kayak Musdalifah. Ya, saya kayak siapa? Ya, artis di Malaysia, Siti. Lihat mukanya terus, aku kayak Siti. Kalau itu bukan lupa mukanya, kalau itu lupa diri. Alias sakit. Alkitab berkata, orang yang mendengarkan firman itu seperti orang yang melihat di cermin mukanya, tapi dia pergi lalu dia lupa bagaimana wajahnya. Saya ingat bagaimana wajah saya. Ya, di sini ada tai lalatnya. Di pipi kanan ada lesung pipinya. Kenapa saya ingat? Karena setiap hari saya bercermin. Firman Tuhan itu menjadi cermin bagi kita, sehingga kita bisa tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita.
Ya, kita kalau pakai lipstik, ibu-ibu berdandan pakai cermin enggak? Karena kalau tidak pakai cermin bikin alis satu naik di sini. Ya kan? Ya, bikin alis satu di sini. Satu lurus, satu bengkok. Pakai lipstik sudah di sini, sini. Berani nggak kita berdandan tanpa cermin? Setiap hari kita membutuhkan. Ada ibu-ibu yang tidak bercermin hari ini? Angkat tangan boleh? Nggak ada. Jadi cermin itu merupakan kebutuhan pokok juga bagi manusia. Seperti halnya makan, kita setiap hari pasti bercermin supaya kita bisa melihat kekurangan kita itu apa. Ya, muka kita nih yang kurang apa? Firman Tuhan, Alkitab itu adalah cermin. Untuk kita bisa melihat hidup kita ini sudah baik atau tidak. Apakah kita bisa menjadi berkat atau tidak. Waktu kita baca Alkitab, jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan engkau marah, karena itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita langsung, oh ampuni saya Tuhan, saya ini tadi marah sama dia. Selama di sini ada enggak yang marahan? Ada yang marahan di sini? Enggak ada ya? Enggak ada yang mengaku. Ya, kenapa ada firman Tuhan? Supaya itu membantu kita ini memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita. Bagaimana kita mau diutus kalau kita dengan diri kita sendiri saja belum selesai? Tuhan tidak bisa pakai orang yang belum selesai dengan dirinya, belum selesai dengan amarahnya, belum selesai dengan kepahitannya, belum selesai dengan persoalannya. Ya, yang namanya hidup itu pasti banyak masalah. Namanya juga hidup, banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry, ya toh? Tapi hidup itu banyak masalah. Ya, bukan berarti kita ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Justru kenapa kita ikut Tuhan, kenapa kita percaya Tuhan? Karena hidup ini banyak masalah. Kita percaya Tuhan supaya ketika ada masalah kita memperoleh kekuatan. Ya, jangan sesat. Saya ikut Tuhan supaya hidup ini tidak ada masalah. Tidak ada. Kalau tidak ada masalah, tempatnya di mana? Yang tidak ada masalah itu tempatnya di kuburan, alias RIP, RIP. Mau ndak RIP? Nggak mau toh? Siapa yang masih mau hidup? Berarti harus ada masalah. Tapi jangan cari-cari masalah itu, tidak usah kita cari, dia pasti datang. Ya, jangan cari-cari masalah. Makanya ada yang bilang gini, tidak usah dibawa pikir. Saya juga tidak mau bawa ini pikir. Tapi dia ikut terus. Ya, nggak usah dibawa pikiran. Saya tidak mau bawa pikiran, tapi kan yang namanya masalah pasti ada di pikiran. Bukan soal masalahnya, tapi bagaimana kita berespon terhadap setiap masalah. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau utus kita kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ya, jangan apa-apa tersinggung, apa-apa marah, apa-apa ngambek, apa-apa udahlah, kenapa begini, kenapa begitu. Baru ketemu satu persoalan sudah marah, tersinggung sedikit sudah ngambek, sudah marah. Kita tidak akan bisa dipakai Tuhan kalau begitu. Ya. Makanya ibu-ibu pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang membawa sakit hati, amarah, kepahitan, semua tinggal saja di gedung ini. Amin. Biar dipungut sama tukang sampah. Jangan mau bawa pulang semua sampah. Kita harus beres supaya hidup kita bisa jadi berkat. Karena orang kalau banyak kepahitan, banyak masalah, hidupnya tidak bisa jadi berkat. Saya satu kali
Disuruh doain satu orang ibu. Bu Debbie bisa nggak doain saya, datang ke rumah saya, ini alamat rumah saya. Lalu saya datang ke rumahnya saudara. Saya dibukain pintu, bukan sama ibu itu, tapi sama kakaknya ibu itu, juga ibu-ibu. Dia buka pintu, saya ketok, selamat pagi. Dia lihat saya, pagi, cari siapa? Saya bilang, maaf ini rumahnya ibu ini. Iya betul. Ada perlu apa? Maaf saya kesini disuruh mendoakan. Masuk. Duduk. Saya duduk. Lalu dia bilang, situ dari mana? Maaf, saya ini pendeta. Oh situ pendeta? Iya, sini pendeta. Situ, sini, sono, sini, sono. Lalu dia bilang, kalau situ pendeta, berarti situ bisa dong meramal saya, membaca saya. Saya juga bingung, saya disuruh baca dia. Saya bilang dalam hati saya, ya kalau ada tulisannya saya bisa baca. Kan masalahnya tidak ada tulisan. Tapi gampang membaca orang seperti itu. Alkitab bilang apa? Hati itu mencerminkan wajah. Kalau hatinya pahit, mukanya juga. Kalau hatinya asem, mukanya juga. Kalau hatinya manis, mukanya juga. Seperti saya. Gak usah tepuk tangan. Iya kan? Lah model ibu begini. Masuk, duduk, coba, naik. Ini kira-kira hatinya penuh apa? Yaitu kayak dogi. Mam. Ya toh? Gampang saja saya menebak. Pasti banyak sakit hati, pasti banyak kepahitan, pasti banyak kekecewaan. Saya bilang begini, maaf ibu, karena ibu suruh saya baca ibu, jadi saya minta maaf. Sambil saya menjauh saudara dari dia. Karena orang begini orang sakit jiwa. Ya, takutnya nanti dia lempar kepala saya pakai pot bunga. Jadi saya bilang maaf ibu. Maaf ya saya karena ibu suruh, jadi saya ngomong. Sepertinya di hati ibu itu banyak kepahitan, banyak sakit hati, kekecewaan. Saya tunggu dia berespon. Kalau dia marah, udah kepala saya dilempar sama pot bunga ini. Tapi kalau dia dijamah Tuhan, pasti dia menangis. Sambil saya lihat tiba-tiba dia begini. Saya gini. Yes. Memang orang yang menyakiti saya itu bukan orang jauh ibu, tapi orang dekat, saudara, keluarga itu menyakiti saya. Ada itu yang benar bilang begitu. Iya saya itu. Terus saya bilang, ibu, tapi Tuhan mengasihi ibu. Jadi ibu ndak usah simpan sakit hati itu. Dia sudah nangis saudara. Lalu saya perangkul dia, saya peluk dia. Lalu saya doakan dia. Lalu saya bilang, iya ibu, tapi Tuhan mengasihi ibu. Ibu lepaskan pengampunan. Iya. Saya rangkul, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Malah dia jadi pasien pertama saya, bukan kakaknya. Saya bilang dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dia nangis saudara, dia nangis. Dia mengalami kelepasan, dia mengalami pemulihan. Begitu selesai saya doakan, dia rasa plong, hatinya terlepas, bebannya terlepas. Lalu dia tersenyum, lalu dia bilang begini sama saya, terima kasih ibu. Lalu saya balas, "Mang." Kenapa saya yang jadi dogi? Lalu dia tersenyum. Tadinya, mau apa? Cari siapa? Mana? Mang, duduk.
Tiba-tiba habis didoakan, langsung, terima kasih Ibu. Ibu mau minum apa? Karena dia sudah dijamah Tuhan, dia tanya sambil senyum, saya berani jawab, mau ada kopi? Tapi kalau dia tanyanya tadi sebelum dijamah Tuhan, minum apa? Jangan dijawab, bilang saja sudah kenyang. Kalau saudara minta kopi, dia keluarin kopi, dikasih sianida, mati kau. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih racun sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang pahit, dengan hati yang terluka, dengan hati yang kecewa. Kebencian itu seperti racun yang mematikan, dan orang yang terluka cenderung mau melukai. Kita tidak mungkin dipakai Tuhan, apalagi diutus Tuhan, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Jadi itu ibu langsung, mau minum apa? Kopi boleh. Oh iya, maaf ibu, namanya siapa? Pret. Padahal tadi dia bilang apa? Situ dari mana? Situ siapa? Jadi dia tanya, nama ibu siapa? Saya jawab, situ. Malah jadi saya yang kepahitan bertobat. Ya ibu-ibu, tidak mungkin dari lokal ke global, itu pret. Kalau diri kita sendiri tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sudah 3 hari ini dibekali dari Ibu Susan, dari saya, dari banyak hamba Tuhan. Tapi kalau itu hanya sekedar menjadi koleksi bagi kita, maka semua akan menjadi percuma. Karena perubahan hidup pertama terjadi itu dari dalam diri sendiri dulu. Waktu kita berkata, yes Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Barulah hidup kita ini bisa berubah, baru kau bisa bilang, ini aku, utuslah aku. Karena kalau tidak ya begitu, ini aku, utus dia. Karena kita nggak bisa dipakai Tuhan kalau kita belum selesai dengan diri sendiri. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu pergi sebelum aku mencurahkan Roh Kudusku. Tunggu sampai Roh Kudus itu turun, baru engkau pergi beritakan Injil itu. Kenapa saudara? Karena tanpa Roh Kudus kita ini tidak kuat. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Ketika Petrus pada waktu belum dipenuhi Roh Kudus, dia bersama-sama dengan Yesus setiap hari mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan Petrus adalah salah satu murid yang berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Dia pernah melihat keajaiban yang begitu wow, melawan gravitasi bumi, berjalan di atas air. Tapi ketika Yesus bilang, aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan aku akan dibunuh, Petrus bilang, siapa yang berani melakukan itu? Langkahi dulu mayatku. Lalu malaikat mendengar dan bilang, Pret. Dengan sombongnya Petrus berkata, aku yang akan menolong kau Tuhan kalau ada orang berani macam-macam. Tapi ketika Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, akan dihakimi. Dan orang bertanya pada Petrus, kamu kan salah satu muridnya. Bukan, aku tidak kenal dia. Kamu ikut-ikut bersama dia, mendengarkan pengajarannya dia. Kamu salah satu dari mereka. Bukan. Oh, kamu kok yang sama dia. Bukan, saya tidak mengenal. Dan ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka ayam berkokok. Dan Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi ketika Petrus menanti pencurahan Roh Kudus, saudara, lalu Roh Kudus turun ke atas mereka di hari Pentakosta.
Dan apa yang terjadi? Petrus dengan keberanian dia mulai berkhotbah, memberitakan Injil. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan bukan cuma itu, Petrus pergi ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dia pergi untuk memberitakan Injil. Siapa Yesus itu? Dia bercerita, menjadi saksi tentang Kristus. Dan Alkitab berkata pada akhirnya Petrus ditangkap. Lalu dia akan dihukum mati, saudara. Dia akan disalib dan dia meminta, jangan salibkan aku sama seperti Kristus, karena aku tidak layak mati seperti Kristus. Dan dia disalib dengan kepala terbalik di bawah. Bahkan sampai di penghujung akhir hidupnya, ketika nyawanya menjadi taruhan untuk Injil, Petrus tidak mundur satu langkah pun. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memampukan dia untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan nyawa pun diserahkan bagi Yesus, saudara. Minta Roh Kudus hari ini. Biar Roh Kudus turun atas kita, supaya kita dimampukan untuk berubah. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu kalau turun, kita baca yuk. Ya, tadi kan dikatakan dalam Kisah Rasul 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi adalah seseorang yang mengalami sendiri peristiwa itu. Tidak ada orang bisa menjadi saksi kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak lihat, kalau dia tidak mengalami. Kita harus mengalami Tuhan. Baru kita bisa cerita siapa Tuhan. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak tahu dia. Kenapa kita perlu mengalami Roh Kudus dulu sebelum kita diutus, saudara? Mari kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dan firman Tuhan berkata, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8, kita baca bersama. Dan kalau ia datang, apa? Dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus datang, dia turun ke atas kita, maka yang pertama, Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Setiap orang yang mengalami Tuhan dan Roh Kudus, maka dia dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, dia insyaf akan dosa, artinya dia mengalami pertobatan. Amin, saudara. Sebelum saya bertobat terima Tuhan Yesus dulu, saya ini orang yang banyak dosa. Ya, saya melakukan banyak sekali dosa. Saya ini pemarah, saya ini tersinggungan, saya ini banyak kepahitan. Saya itu ya kalau diajak marah saya bisa ribut sama orang, saya bisa pukul orang sebelum saya bertobat. Tapi ketika saya akhirnya menerima Tuhan Yesus, saya baca Alkitab. Saya baca Galatia pasal yang ke-5. Keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian. Lalu saya mulai catat semua dosa-dosa itu. Saya bikin buku catatan dosa. Ada di sini yang punya buku catatan dosa sendiri? Enggak punya, Bu. Saya punya catatan dosa tetangga saya. Ya. Saya punya catatan dosa keluarga saya. Tapi saya sendiri enggak punya. Dari mana kita mulai mengalami perubahan dan pertobatan? Waktu kita insyaf akan dosa. Waktu kita insyaf akan dosa. Ya itu yang dulu sering saya saksikan. Saya ketemu dengan suami saya itu di gereja. Kami bertemu di gereja, suami saya pelayan Tuhan, ya pemain piano, saya pengkhotbah di gereja. Saya pikir kalau kami ketemu di gereja, nanti kalau bertengkar, ya ngomongnya haleluya kau, puji Tuhan, ya ternyata tidak. Waktu kami menikah,
saya belum sembuh dengan diri saya sendiri walaupun saya sudah pengkhotbah. Ternyata saya masih banyak kepahitan, akar pahit, kebencian, dendam. Saya punya banyak dosa itu. Dan belum selesai. Lalu kami menikah. Suami saya berharap dia dapat istri, pelayan hamba Tuhan pasti luar biasa. Tapi ternyata setelah menikah, tidak seperti yang dia harapkan. Ya, ribut terus kami karena saya masih banyak kepahitan. Sampai akhirnya saya tuh kalau berantem saudara, saya marah. Ya, saya banting barang piring pecah. Saya pukul anak saya. Saya tampar muka saya benturkan kepala saya ke tembok. Saya sakit jiwa dulu. Tapi sudah pelayanan di gereja. Tapi saya belum sungguh-sungguh dipenuhi sama Roh Kudus. Maaf, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan soal dia berbahasa, rohnya kenceng, sampai ke atas. Kalau engkau tidak berubah, hidupmu tidak bertobat, dan tidak ada buah roh dalam hidupmu, maka itu omong kosong. Rasul Paulus bilang, sekalipun kau bisa berbahasa malaikat, tapi kalau tidak ada buah roh, nggak ada pertobatan dalam dirimu, itu semua percuma. Perubahan hidup terjadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita berubah. Ketika saya menyerahkan hidup, dipulihkan Tuhan, saya buang semua kepahitan, luka batin dari kecil saya dipukulin papi saya. Saya kepahitan, lalu saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya tidak pernah lagi ribut dengan suami, tidak pernah lagi berantem hebat, pukul anak, saya banting piring pecah, tidak pernah terjadi. Karena Roh Kudus memulihkan. Setelah itu baru Tuhan mulai angkat hidup saya. Baru Tuhan bisa pakai saya untuk menjadi berkat. Kita tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Lalu saya bertemu saudara dengan seorang, ada jemaat Misbah Doa saya di YouTube, ya. Di YouTube channel saya itu setiap hari ada 2 kali live, ya, pagi dan malam. Siapa jemaat Misbah Doa di YouTube saya di sini, angkat tangan. Tepuk tangan banyak sekali, puji Tuhan ya. Lalu dia cerita, dia bilang begini, Bu, saya ini dulu tidak mengerti bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana Alkitab bilang, ini aku utuslah. Apakah saya harus pergi untuk beritakan Injil seperti Ibu Debbie? Saya bilang tidak semua orang harus menjadi seperti saya dan seperti Ibu Susan. Nanti kalau di sini semua jadi seperti saya dan Ibu Susan, kita sudah tidak diundang lagi tahun depan. Karena sudah banyak pengkhotbah. Ya, kalau memang saudara memang dipakai Tuhan di bidang itu, silakan, luar biasa. Tapi kan tidak semua orang. Lalu ada seorang ibu dokter, dia bilang begini kepada saya, Bu, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, YouTube Ibu, saya ikut Misbah Doa Ibu, saya tahu panggilan saya, pelayanan saya. Saya ini seorang dokter. Dulu kalau ada pasien datang mengeluh, dia tidak bisa tidur, dia stres, saya langsung kasih dia obat. Tapi sekarang tidak. Kalau ada pasien datang dan ngomong dia stres, dia tidak bisa tidur, saya bertanya dulu, kamu mau saya doakan? Kamu perlu Tuhan. Lalu dia berdoa buat pasiennya. Ya, dan pasiennya bilang, saya mau lebih dalam bertumbuh dalam Tuhan. Dia kasih channel YouTube saya, kamu dengar ini setiap malam. Ya, dan banyak dari pasiennya sekarang yang akhirnya disembuhkan, bahkan mereka mengalami pertumbuhan iman. Ini juga namanya pelayanan, utus aku. Apa pelayanan di depanmu yang engkau perlu untuk menjadi utusan Tuhan? Karena apa bidang pekerjaanmu, itulah pelayananmu. Amin. Ada seorang guru bersaksi kepada saya, dia seorang ibu guru di sekolah. Selama ini dia tidak pernah tahu bahwa pelayanan itu adalah profesi yang Tuhan sudah kasih. Banyak orang berpikir pelayanan di gereja. Oh, kalau saya mau melayani saya harus masuk ke gereja, ikut ini dan itu. Wah, itu pelayanan. Tidak, semua profesi bidang yang saat ini engkau tekuni itu adalah bidang pelayananmu. Tuhan mau pakai kau di situ untuk menjangkau jiwa.
Ibu ini guru bercerita kepada saya, Bu Debbie, saya ini tidak pernah tahu kalau selama ini murid-murid itu adalah jiwa yang Tuhan percayakan. Tapi setelah saya mendengar semua firman Tuhan yang ibu sampaikan, saya jadi mengerti. Satu saat ada anak murid di sekolahnya, anak ini nakal sekali. Sampai semua guru itu menyerah dengan anak ini. Bahkan beberapa guru sudah berkata anak ini harus dikeluarkan dari sekolah. Satu saat anak ini dia tusuk matanya temannya pakai pensil. Tapi untung tidak kena di biji matanya, kena di sampingnya. Lalu orang tuanya datang ke sekolah marah dan meminta anak ini untuk dikeluarkan. Tetapi guru itu berkata, kasih waktu saya untuk membimbing anak ini. Karena dia mulai diubah cara pandangnya, mindsetnya berubah. Dia tahu bahwa anak murid itu adalah jiwa yang harus diselamatkan. Lalu anak itu dipanggil sama guru ini. Dia tanya begini, bagaimana papa mamamu di rumah? Anak itu bilang, saya tiap hari lihat papa mama saya bertengkar. Papa saya pukul mama saya. Mama saya dihajar tiap hari. Kenapa anak ini cenderung melukai teman-temannya di sekolah? Karena setiap hari dia lihat orang tuanya itu bertengkar. Ibu-ibu ada yang di sini tiap hari bertengkar dengan suami? Jangan angkat tangan. Jangan mencoba mengangkat tangan. Ya, nanti saya cemplungin di sungai sana 3 jam. Ya, bertobat. Bagaimana bisa berkata ini aku utuslah aku? Tiap hari bertengkar dengan suami. Ya, bertobat. Lalu saudara, ibu guru ini berkata, baik kalau begitu. Dia mendoakan anak ini. Lalu akhirnya ibu guru ini coba minta nomor WhatsApp orang tuanya. Lalu dia kirim pesan kepada mamahnya gini, ibu, anakmu hari ini bikin kesalahan di sekolah. Begini-begini. Lalu ibu guru tanya, bagaimana kehidupan rumah tangga ibu di rumah dengan suami? Karena anaknya sudah cerita semua. Anak kecil kan tidak mungkin bohong. Tapi ibu itu bohong. Oh iya Bu Guru, terima kasih. Kami kehidupan rumah tangganya baik. Baik-baik saja saya dengan suami. Lalu ibu gurunya berkata, ibu sungguh-sungguh berdoa cari Tuhan. Supaya anak ibu juga tumbuh di dalam kasih Tuhan. Saya siap mendoakan ibu kalau rumah tangga ibu tidak baik-baik saja. Oh iya, terima kasih Bu Guru. Satu malam, ya ibu guru ini kirim khotbah saya kepada orang tua murid ini. Karena kebetulan dia juga orang Kristen. Lalu satu malam, orang tua itu telepon ibu guru, saya boleh enggak ketemu ibu? Saya mau konseling. Lalu dia berkata, oh boleh ibu. Ditelepon, nangis langsung ibu ini. Saya itu rumah tangga saya bermasalah. Memang. Dan ibu guru itu bilang sama saya, Ibu Debbie sekarang dia tiap hari telepon sama saya. Saya juga sudah stres ini Bu. Saya bilang tidak apa-apa, itu jiwa yang harus ibu layani. Ibu tidak perlu jadi pengkhotbah, tapi ada jiwa yang dikirim. Akhirnya dia terus kirim khotbah saya. Dengerin aja ibu, nggak usah konseling sama saya. Ibu dengerin aja nih khotbah. Satu saat ibu itu bilang sama gurunya, Ibu guru puji Tuhan, sekarang suami saya pun, kami setiap malam ikut mesbah doanya Ibu Debbie Basir. Dan apa yang terjadi? Jangan tepuk tangan dulu, nggak penting. Apa yang terjadi? Dia bilang, dia bersaksi, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Ini baru tepuk tangan. Roh Kudus menjamah kami. Rumah tangga kami sekarang menjadi manis. Dan ibu guru itu cerita ke saya, apa hasilnya? Anak yang tadinya nakal setengah mati di sekolah, sekarang kelakuannya berubah, diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena satu orang bertobat, seisi rumah pasti akan diselamatkan Tuhan. Amin saudara. Amin.
Makanya hari ini jangan berpikir ini aku utus lagu Tuhan, saya mau pergi penginjilan ke New York, kejauhan. Saya mau pergi penginjilan kemana? Ya, ke Swiss, ke Paris. Nggak usah berpikir begitu. Di tempat di mana engkau berada, utus aku Tuhan, ketemu temenmu di kantor, ketemu temen di mana, ketemu orang tetangga di rumah. Jadilah wanita-wanita yang bisa menjadi berkat. Waktu kita selesai dengan diri kita, barulah kita bisa menjadi berkat dan berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Ya karena itu ibu-ibu, ini sudah hari yang terakhir loh. Ya, siapa yang masih mau besok ada lagi? Nanti saya tinggal kalau masih mau. Ada yang masih mau? Ibu Susan bersedia tinggal ya ibu ya besok ya. Ada yang masih mau tinggal besok? Atau sudah pada mau pulang? Sudah pada mau pulang kan? Belum? Hah? Berarti Anda belum puas? Ya, bagaimana kalau nambah besok 1 hari? Boleh. Anda puas, kami lemas. Nggak mau. Tidak mau, ya. Ayo, punya kerinduan, aku pengen pulang dari tempat ini. Aku ingin membuktikan, aku ingin mempraktekkan setiap firman Tuhan yang sudah diterima di tempat ini. Amin. Terutama kemarin yang saya bilang, pas pulang ke rumah, bangun pagi, buatin suami hello. Pulang ke rumah, ketemu suami, jadi seperti sudah pintar ini ya. Belajar seperti dogi. Kalau ketemu suami, suaminya dicium, pasti suaminya bingung. Istri saya pulang dari konferensi wanita SIB jadi seperti dogi. Tapi yang bagusnya dogi yang diambil. Jangan ketemu suami, gimana sayang sudah pulang? Ini dogi rabies. Dogi sakit jiwa. Ya, ayo kita mau mempraktekkan iman kita, firman yang sudah kita terima, supaya kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Sepertinya waktu saya sudah habis ya Ibu Panitia. Sudah habis ini. Sekarang jam berapa ini? Ini acara selesai jam berapa? Mana ketua panitia? Jam berapa? Ini sekarang jam berapa? Iya, berarti 10 menit lagi ya. Jadi ibu-ibu, ayo, Roh Kudus itu dikatakan ketika dia turun, maka dia akan menginsyafkan kita. Yang pertama akan dosa. Sehingga orang kalau dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin terus tinggal di dalam dosa. Pasti berubah. Yang kedua, Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran. Sehingga kita tahu membedakan mana dosa, mana kebenaran. Ya, apa yang bisa kita perbuat untuk menyenangkan Tuhan, firman Tuhan itu kita tahu. Lalu yang terakhir, Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan penghakiman. Sehingga kita semua juga tahu dan sadar bahwa satu saat nanti ibu-ibu kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita, terhadap perbuatan kita selama ada di dunia. Karena itu mari kita menyembuhkan diri kita dengan firman Tuhan. Saya pengen kita baca bersama, ayo. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima,
Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari dosa dan menutupi banyak dosa. Dia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan akan menutupi banyak dosa. Kalau ada orang yang hidup tidak berbuat kebenaran, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, maka kita harus menegurnya sesuai dengan firman Tuhan. Mendoakan dia. Dan Alkitab berkata, jika ada di antara kamu, entah itu suamimu, anakmu, tetanggamu, saudaramu, temanmu yang menyimpang dari kebenaran, dan kamu membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin ibu-ibu. Tidak ada perkara yang mustahil waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan. Satu kali saya pelayanan di Amerika, saudara. Lalu ada seorang wanita datang menghampiri saya. Dia bercerita, Ibu Debbie, saya mau berterima kasih. Saya tadinya sudah bercerai karena saya punya anak 2. Suami saya berselingkuh dengan teman di tempat kerjanya. Lalu karena saya jengkel, saya marah. Saya tidak bisa terima. Lalu saya menggugat cerai suami saya. Kami bercerai dan berpisah. Ketika bercerai, suami saya akhirnya pergi dengan selingkuhannya. Saya sakit hati, Bu. Lalu saya juga jatuh di dalam dosa persinahan. Saya berselingkuh dengan suami orang di tempat kerja. Jadi setan ketemu setan. Dua-duanya mau melakukan kehendak setan. Sampai akhirnya dia hamil dengan selingkuhannya itu, yang adalah juga suami orang. Waktu hamil dia tidak mau, lalu dia berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Dan akhirnya dia menggugurkan kandungan itu. Dan mereka terus hidup di dalam dosa. Sampai satu kali dia menemukan khotbah saya di YouTube. Dia bilang, waktu saya nonton khotbah ibu yang berjudul Akibat Dosa Tersembunyi. Itu khotbah yang sangat banyak membuat orang berbalik kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur. Waktu saya menemukan khotbah ibu yang berjudul Akibat Dosa Tersembunyi, saya menangis di lawa Tuhan malam itu. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya menyadari betapa hancur dan jatuhnya saya itu terlalu dalam. Lalu malam itu saya bilang, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya minta ampun, tapi saya mohon Tuhan pulihkan kembali pernikahan saya. Secara manusia sudah tidak mungkin karena mereka sudah bercerai. Tapi tidak ada satu pun perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang mau melakukan kehendak dan firman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Amin, saudara. Dia mulai berdoa untuk suaminya. Dia putuskan pacar gelapnya. Dia bertobat. Lalu dia mulai berdoa untuk suaminya. Karena dia juga punya anak 2. Satu saat, tiba-tiba Tuhan bekerja. Hati suaminya dijamah Tuhan. Tiba-tiba suaminya datang ke rumahnya, mengetuk pintu. Dengan bercucuran air mata. Suaminya bilang, aku mau kembali.
ayo kita pulihkan pernikahan kita. Tapi dia juga bilang ke suaminya minta maaf, aku banyak salah. Lalu dia bilang, saya juga banyak salah. Karena saya juga dulu terjebak dalam ikatan setan. Waktu kamu pergi meninggalkan saya pahit. Lalu akhirnya saya jatuh dengan teman saya hamil dan saya menggugurkan kandungan saya. Tetapi hari ini saya bertobat menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi? Mereka berdua berpelukan, saudara. Hari itu juga rencana Tuhan kembali digenapi dalam kehidupan pernikahan mereka. Mereka dipulihkan Tuhan. Waktu saya ke Amerika, mereka berdua sudah pelayanan di gereja di mana tempat saya diundang pelayanan. Dan Tuhan luar biasa. Bagaimana kita bisa berkata ini aku utuslah aku Tuhan? Diawali dari pertobatan. Ketika kita rindu untuk dipulihkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, akhirnya mereka dipulihkan Tuhan dan mereka hidup bersama-sama. Mereka melayani Tuhan, ya, dan rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Tapi dua-duanya bertobat, ya, asal dua-duanya bertobat. Tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau berkata, Tuhan ini kami, pulihkan hidup kami. Ibu-ibu hari ini kalau ada kepahitan di hatimu, ada sesuatu yang menjadi ganjalan dalam dirimu, bilang Tuhan aku mau pulih. Pakai hidupku untuk aku pulihkan anakku, suamiku, semuanya. Baru kita bisa berkata ini aku pakai hidupku Tuhan. Amin saudara. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Tidak usah gagal fokus. Ya, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk memulihkan kehidupan rumah tangga bahkan pernikahan. Siapa yang mau berkata ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya undang para imam musik boleh maju ke depan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan pakai hidup kami. Kita bisa dipakai Tuhan dimulai dari kita mau berkata selidiki hidupku Tuhan. Waktu engkau layak dan engkau bertobat dan engkau dipulihkan Tuhan, maka Tuhan akan mulai mempercayakan jiwa-jiwa datang dalam hidupmu. Jiwa-jiwa dikirim Tuhan untuk engkau bisa melayani bahkan memulihkan mereka. Saya mau kita nyanyi pujian selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, selidiki kami Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Bangkit berdiri bersama ibu-ibu. Datang pada Tuhan saat ini. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan selidiki seluruh hidup kita. Mari kita semua tenang dalam hadirat Tuhan. Datang pada Yesus saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir dengan tema Ini Aku, Utuslah Aku. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini mari kita mau merenungkan firman Tuhan yang boleh terambil di dalam pertama Tawarik 29. Di sini judul bacaan nyanyian pujian Daud. Ayat yang ke-10, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, pujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, lewat pujian penyembahan daripada Daud, pikirannya terarah kepada Tuhan, di mana dia katakan Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah ya Tuhan,
Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, firman ini mengajari kepada kita semua pada saat malam hari ini. Selagi kita hidup, kita memuji Tuhan, memuji-muji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan, dan menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Dan itu adalah tugas tanggung jawab dari kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam ayat yang ke-11, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, keluhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan kemuliaan tertinggi di bumi. Daud selalu mengagungkan kebesaran Tuhan, dan dia memuji Tuhan, dia menceritakan hebatnya Tuhan di muka bumi selagi dia ada. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, baiklah kita mengagungkan kebesaran Tuhan melebihi segala-galanya yang kita miliki. Di dalam ayat yang ke-12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Di dalam ayat yang ke-13, dia katakan, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Dalam ayat yang ke-14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Semua yang kita miliki adalah milik kepunyaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Di dalam ayat yang ke-16, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Di dalam ayat yang ke-18, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Tuhan datang mencari hati kita yang hilang. Tuhan tidak mau supaya hati kita tegar, tengguh, dan selalu menolak akan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 yang terakhir, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu, peringatanmu, dan ketetapanmu. Lakukanlah segala-galanya. Ternyata Tuhan mau supaya kita menyimpan perintah daripada Tuhan dengan sebaik mungkin, dan hidup kita diberkati sampai datang kepada anak cucu, hidup pun diberkati. Dalam Pemazmur 112 ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di muka bumi, angkatan orang benar akan diberkatinya. Mulai dari malam ini sampai Maranatha,
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.